Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi para mahasiswa. Semoga dalam keadaan baik. Dalam keadaan pandemi seperti ini, Pak Bayu nanti akan memberikan informasi terkait dengan perkuliahan renang, yang mana informasi ini nanti digunakan untuk perkuliahan, terutama di perkuliahan renang gaya crawl. Sehingga dari sini nanti para mahasiswa, saudara-saudara semuanya bisa melihat, menyimak terkait dengan apa yang akan nanti saya sampaikan. Terlebih dahulu saya kenalkan dulu medianya. Ini adalah swim card ya. Jadi ini adalah swim card, yang mana si swim card ini terdiri dari beberapa latihan-latihan yang bisa digunakan. Tentu saja dalam pandemi ini kita harus kreatif. Dalam kemarin saya menyediakan media, dan saya rasa media swim card ini sekiranya akan menjadi lebih efektif jika disampaikan kepada para mahasiswa semuanya, terutama di jurusan PJKR. Baik, di swim card ini adalah terdiri dari beberapa latihan gerakan. Bisa dilihat semuanya ya. Sehingga yang ada di sini salah satu gerakannya adalah gerakan luncuran. Sehingga bisa dilihat di sini, untuk gerakan luncuran dimulai dari posisinya di dekat dengan dinding, sehingga ada tolakan dari tungkai, dan memposisikan nanti adalah badannya lurus ke depan. Ini berusaha untuk lurus meskipun belum lurus, tapi sekiranya dari mulai posisi upper body itu harus lurus dulu, sehingga upper body lurus, lower body ini masih posisi cenderung ke bawah, tapi untuk pemula itu tidak bermasalah. Kita lanjutkan yang kedua. Jadi yang ada di sini terkait dengan setelah nanti saudara semuanya lulus dengan latihan gerakan untuk luncuran atau latihan tendangan meluncur, nanti dilanjutkan dengan latihan adalah latihan gerakan tungkai. Sehingga latihan yang ada di sini saya sarankan salah satu alternatifnya adalah latihan dengan dinding, sehingga nanti saudara menemukan di dalam tugas yang nanti saya berikan, silakan Anda menemukan latihan alternatif terkait dengan latihan gerakan tungkai crawl itu selain dengan dinding apa saja. Intinya adalah saat melakukan latihan itu adalah membantu pola gerak tungkai. Sehingga dalam latihan di sini Anda nanti mendeskripsikan, menemukan, bahkan mempunyai terobosan terkait hal yang baru terkait dengan latihan gerakan tungkai. Nanti silahkan dicatat, dicek di tugasnya. Anda nanti mengerjakan. Yang berikutnya ini adalah latihan gerakan berikutnya ini adalah latihan gerakan lengan. Sebagai contohnya adalah ini, dengan menggunakan bisa media teman, atau dengan bisa menggunakan medianya adalah alat. Sehingga kalau alat, Anda harus memang benar-benar menggunakan namanya pull buoy atau pelampung, yang digunakan untuk menjemput di antara dua tungkai, sehingga dijepit seperti ini, sehingga nanti bisa melakukan latihan gerakan lengan. Gerakan atau patron gerakannya sudah saya tunjukkan kemarin, sehingga Anda nanti bisa melihat secara jelas, dan Anda kemarin sudah mempraktekkan. Tapi ini saya perkuat, saya reinforce saja dari segi apa yang harus dilakukan, sehingga ini latihannya dengan seperti ini, atau bisa menggunakan medianya adalah dengan teman, sehingga teman bisa memegangi dan bagaimana gitu ya. Jadi dilanjutkan terkait dengan latihan berikutnya. Tadi ada latihan gerakan tungkai, ada latihan gerakan, dilanjutkan dengan teknik untuk pernafasan. Sehingga untuk pernafasan gaya crawl, kalau kita bicara gaya crawl itu adalah gaya yang sekiranya melakukan gerakan lengan, tungkai secara simultan atau bergantian dan tidak bersamaan. Sehingga gerakan lengan, tungkai dan kaki kalau di sini sebagai syarat untuk bisa melakukan pernafasan yang baik. Sehingga koordinasi di antara tungkai dan gerakan lengan itu akan menjadi bagus, sehingga digunakan sebagai yang syarat mutlak bahwa nanti pernafasan bisa dilakukan. Sehingga pernafasan yang ada untuk pernafasan gaya crawl itu bisa dilakukan dengan menggunakan miring ke kanan atau dengan miring kiri, karena inti pernafasan dalam gaya crawl itu adalah bisa menarik nafas, bisa menarik oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida itu di dalam air. Sehingga posisinya dengan itu. Bagaimana caranya? Apakah dengan hidung atau mulut? Nanti silakan Anda temukan lagi terkait dengan tugas ini. Silakan Anda analisis terkait dengan pernafasan ini, apakah dengan hidung atau mulut, beserta kenapa pakai mulut, kenapa pakai hidung. Baik, berikutnya di swim card ini nanti akan disajikan terkait dengan latihan untuk koordinasi. Sehingga latihan gerakan koordinasi ini nanti menggabungkan di antara latihan-latihan tadi yang sudah ada. Bahwa latihan gerakan renang itu tidak bisa dipisah-pisah.
dimulai dari gerakan tersulit, tapi dimulai gerakan yang termudah. Ya, apa yang saya sampaikan tadi di awal itu adalah gerakan termudah, sehingga ini disampaikan dan dirangkai menjadi satu. Dimulai dari latihan gerakan tungkai, latihan meluncur, latihan gerakan tungkai, latihan gerakan lengan dan pernafasan. Dan akhirnya di sini nanti terjadi gerak koordinasi, sehingga gerak koordinasi ini nanti ada perpaduan di antara semuanya yang dilakukan secara sistematis dan mempunyai gerak yang tidak difikirkan kembali, atau namanya adalah gerak refleks atau gerak otomatisasi. Baik, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan materi di swim card yang saya sudah sajikan. Sekiranya ada dua tugas terkait dengan tugas menemukan atau tugas kasus terkait dengan itu, silakan Anda nanti temukan dalam waktu seminggu ini. Silakan tugasnya nanti dikumpulkan melalui perangkat yang sudah saya upload. Gitu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat, jaga kesehatan, patuhi protokol 5 dengan 5M. Terima kasih. Baik, jadi aplikasinya adalah di Quizzes, di mana nanti gaya crawl akan terjadi beberapa pertanyaan yang sudah dibuat, dan sekiranya kemarin responden dari mahasiswa yang mengikuti secara langsung dengan menggunakan mode bukan live tapi assignment adalah 33 orang, dengan akurasinya sudah dapat di sini adalah 74% dari hasilnya, dan di sini ada 12 pertanyaan yang harus dijawab, tapi di sini ternyata 31 yang aktif, sehingga totalnya itu ada 31 plus 2 yang tidak menyelesaikan karena memang sudah saya tutup assignmentnya. Nah, total 33, tapi yang mengerjakan adalah 31. Jadi di sini ada 12 butir pertanyaan tentang gaya crawl, yang mana dari setiap pertanyaan ini ada yang nomor 1 sampai dengan nomor 31 untuk peringkatnya. Jadi ini adalah peringkat dari peserta yang mengikuti, terutama kemarin saya ambilkan dari kelas mahasiswa yang saya ajar di renang, terutama untuk gayanya adalah gaya crawl. Setelah kemarin mereka diberikan medianya adalah swim card, dan ini adalah pertanyaannya, butir pertanyaannya, di mana nomor 1 ini terkait dengan pertanyaan dasar. Hal pertama yang harus dilakukan saat kamu berenang adalah, sehingga mereka rata-rata menjawabnya adalah benar 77%, sampai pertanyaan ke berikutnya. Ini adalah mode pertanyaannya sampai dengan pertanyaan nomor 12. Baik, lanjut ke atas. Di sini untuk overview, ada yang benar 100%, ada 4 orang. Ada beberapa orang, cuman yang menjadikan peringkat 1 dan tidak karena kecepatan dalam menjawab dengan kuisis ini. Baik, ini yang saya lakukan, terutama menggunakan medianya adalah kuisis dengan jumlah respondennya total 33, tapi yang berpartisipasi adalah 31, sehingga sudah mendapatkan hasilnya dan nanti bisa saya bagikan di hasil. Terima kasih.